Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, Rian Azila selaku moderator, dan Gina Mawadatul Aini sebagai pemateri, dan Muhammad Edwin Ramadan sebagai kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mawadatul Aini, NIM 2020 A1H011, Prodi PGSD 1A. Di sini, saya sebagai penyaji perwakilan dari kelompok 5 yang materinya tentang perspektif global dari IPTEK, transportasi, komunikasi, dan internasional. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama itu perspektif global dalam konteks IPTEK. Perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki suatu yang berkaitan dengan isu global. Yang dimaksud dengan isu global antara lain yaitu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Peserta didik harus belajar tentang dirinya dan dunia. Pengetahuan sendiri sangat penting bagi pelajar maupun masyarakat. Pengetahuan perkembangan dunia IPTEK yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perkembangan IPTEK dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang bahkan memuja IPTEK sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. IPTEK diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan imoralitas dalam peradaban modern yang mudah. Terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negara IPTEK terhadap kehidupan umat manusia. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya bidang teknologi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi yang berkembang yang meliputi bidang ekonomi. Artinya, mampu menghasilkan barang-barang industri. Contohnya itu dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan ekonomi, knowledge economy atau KA. Menurut salah satu definisi merupakan segala aktivitas ekonomi di mana penciptaan dan eksplorasi pengetahuan. Setiap kegiatan ekonomi bagaimanapun juga selalu didasari oleh pengetahuan. Bagaimana untuk menanam benih, misalnya tahu bagaimana menjual suatu barang tertentu memerlukan pengetahuan, dan penggunaan pengetahuan tersebut semakin meningkat semenjak. Yang kedua itu teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, manajemen, pemerintahan, hukum, dan militer. 3 itu teknik meliputi manusiawi seperti pendidikan, kerja, olahraga, hiburan, dan obat-obatan. Kedua itu perspektif global dalam konteks transportasi. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih digunakan, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan IPTEK. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Namun, dampak negatif dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan oleh hal-hal yang negatif seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obat terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Penyelundupan
tersebut tidak hanya pada batas-batas region dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Tiga itu perspektif global dalam konteks komunikasi. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, kontak interaksi umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Makin lama komunikasi manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang dengan memanfaatkan internet informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Banyak hal yang harus diperhatikan tentang rekayasa media komunikasi yang perlu diwaspadai penyimpangan penggunaannya. Globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang berdebar di dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses yang telah melemahkan peran negara karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Mungkin fungsi komunikasi internasional itu antara lain mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara ataupun lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua itu membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga itu merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Keempat yaitu perspektif global dalam konteks internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia saat ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah hakikat yang hakikatnya terkait satu sama lain, seperti masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, masalah perdamaian, suatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM, berkenaan dengan kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntunan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa ke negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan mencapai batas global. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Iptek merupakan produk budaya manusia. Dengan kesadaran yang tinggi, manusia dituntut kemampuan untuk mengendalikan iptek demi kesejahteraan umat manusia dengan kelestarian lingkungan hidup. Transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada tantangan global hari ini dan di masa yang akan datang. Komunikasi merupakan sarana saling mengerti internasional dalam menghadapi kehidupan global penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang.
lembaga internasional baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi-organisasi independen memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ketergantungan antara bangsa dan negara yang beragam, sistem politik, ekonomi, budaya, serta keadaan rasialnya. Dari keempat konteks tersebut terdapat dampak positif dan negatif dari masing-masing hal tersebut karena setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, khusus dalam bidang teknologi. Masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dan dalam dekade terakhir ini. Namun manusia tidak bisa menipu diri sendiri untuk kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Apabila ada lebihnya, mohon diikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.